Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya Zeus Chapter bab 12. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Parasen sampai di area kedua Atlantis. Area ini dijaga oleh Kaisar, murid ketiga Neptune Triton. Triton kesal atas perilaku Laurentie dan Alpiore karena membantu Parasen. Namun Triton tidak akan membiarkan Parasen masuk ke Atlantis yang dianugerahkan kepadanya. Karena itu akan menjadi tragedi besar. Hyuga melihat Atlantis seperti laut suci menuju surga. Baginya terlihat seperti kuil bawah laut Poseidon, dengan laut seluas langit sejauh mata memandang. Triton memberitahu pusaran air besar di ujung kuil itu adalah satu-satunya jalan menuju area berikutnya. Jika Parasen tidak mengalahkan Triton, maka tidak ada satupun yang bisa lewat. Hyuga lalu maju. Ia mengatakan mewarisi keterampilan dari gurunya Kamyu, yang dikatakan sebagai penyihir air dan es. Menurut Hyuga, ia lawan yang sempurna untuknya. Seiya dan yang lain mengambil arah ke samping Triton dan menyerahkan tempat ini pada Hyuga. Namun Triton lalu melakukan serangan. Menurutnya tidak akan ada yang bisa lewat selama ia melindungi tempat ini. Sesaat akan melakukan serangan, ia terhenti. Triton merasakan sebuah kosmo yang berbeda dari Parasen di sini dan jauh lebih kuat. Orang yang memiliki kosmo yang luar biasa telah datang ke Atlantis, sehingga Seiya dan yang lain bisa lewat dengan mudah. Karena Seiya telanjur lewat, Triton sudah beberapa ratus tahun sejak Kaisar Surgawi tidak berburu mangsa. Maka ia akan membaginya dengan Apollon dan juga Teres. Hyuga tidak berniat tinggal lama di sini. Ia lalu melakukan serangan Cygnus terkuat, Aurora Execution. Namun Triton dengan mudah menangkisnya. Triton kagum kepada Hyuga karena kekuatan dingin miliknya bisa dibalas oleh kekuatan dingin yang jauh lebih kuat. Ia memuji Hyuga karena menguasai nol mutlak. Meskipun Hyuga hanya seorang sen, tapi para dewa dan Triton menguasai kekuatan dingin yang jauh dari para sen, yang bersumber dari indra ke-9. Dengan kata lain, konsep yang disebut Superior Zero. Tentu saja level yang sama sekali berbeda. Di tanah beku Neptunus yang jauh dari matahari, bahkan gunung berapi di sana menyemburkan es magis yang dahsyat. Ini adalah rahasia mematikan dari nol superior. Hanya Triton di antara 13 murid yang telah menguasainya. Triton lalu melancarkan jurus Cannon Freezer. Hyuga berhasil dibukukan. Menurut Triton, Hyuga akan segera mati kedinginan. Bahkan jika seluruh tanah dihancurkan oleh era baru, tubuh Hyuga akan tetap seperti itu. Dan tanpa kekuatan dewa, tidak mungkin ada yang bisa membatalkan jurus es ini. Tim mati ini adalah hadiah untuk Hyuga. Namun dugaan Triton salah. Seperti saat bertarung dengan Kamyu, Hyuga berhasil membangunkan indra ke-7 dan menguasai nol mutlak. Jika ia mau mengalahkan Triton dan para dewa, Superior Absolute Zero diperlukan. Hyuga akan membangunkan indra ke-9 dan menguasai Superior Zero dengan kekuatannya sendiri. Hyuga berhasil membatalkan jurus milik Triton, namun Hyuga terkapar lemas. Triton kaget karena tubuh Hyuga yang telah menjadi patung es bisa terbebas. Ia merasakan dari Hyuga sebuah kosmo yang dipenuhi kehidupan. Untuk memecah nol superior, diperlukan kekuatan dingin yang sama atau di atas nol superior. Mustahil ada yang bisa keluar dari Freezer Cannon yang bisa membukukan dewa. Triton masih tidak percaya. Ia menduga Hyuga telah membangunkan indra ke-9 dalam sekejap dan menunjukkan kekuatan dingin nol yang melebihi dari Triton. Akan tetapi tampaknya satu serangan telah menghabiskan kekuatan Hyuga. Meskipun hanya seorang sen, Triton mengakui kekuatan Hyuga. Hyuga memiliki kekuatan dasar yang luar biasa. Namun sayangnya sekali mereka berada di pihak yang berlawanan, Triton harus memberi Hyuga pukulan fatal di sini dan membunuhnya. Tiba-tiba musuh lain datang dengan kosmo yang kuat, hal yang sama yang Triton rasakan sebelumnya. Triton kaget karena kosmo tersebut datang dari Raja Lautan, Poseidon. Poseidon adalah salah satu dewa pencipta Olympus yang sejajar dengan Zeus. Triton menduga seharusnya ia disegel oleh Athena, dan faktanya bahwa Poseidon masih ada. Tidak hanya itu, Poseidon memasuki surga bersama Parasen dan datang ke sini. Benar-benar tidak terduga. Poseidon menyapa Triton karena sudah lama sekali. Mungkin sudah beberapa ribu tahun sejak Triton membangunkan indra ke-9 dan naik ke surga dari dunia laut yang Poseidon kuasai. Ternyata awalnya Triton adalah jenderal naga laut yang memiliki tugas menjaga marina. Kali ini Poseidon tidak akan tinggal diam melihat Zeus yang sudah keterlaluan. Sayangnya bagi Triton, ia telah jauh dari Poseidon beberapa ribu tahun. Dewa yang ia hormati sekarang hanyalah Zeus. Baginya dia adalah puncak para dewa.
satu-satunya dewa utama yang maha kuasa. Poseidon yang dikalahkan oleh Athena dan para sennya tidak pantas mendekatinya. Selain itu, fakta bahwa Poseidon telah dikalahkan oleh Athena dan sekarang kamu bergabung dengannya untuk melawan Zeus. Poseidon telah mengotori gelar 12 dewa. Hal tersebut sebuah ketololan yang sangat tidak masuk akal. Dengan begitu, Poseidon tidak perlu khawatir, karena Triton akan mewarisi tahta Raja Laut saat Fajar Dunia Baru tiba. Triton lalu melakukan serangan Freezer Cannon. Namun, serangan Triton dapat dihalau karena Poseidon adalah dewa suci yang sejajar dengan Zeus, Raja Lautan. Poseidon adalah salah satu dewa penciptaan, kekuatannya pasti akan melampaui Triton. Tapi Triton masih diuntungkan karena jiwa Poseidon disegel di guci Athena, sehingga Poseidon belum sepenuhnya membangkitkan sifat ketuhanannya. Saat ini Poseidon adalah setengah dewa yang kekurangan kekuatannya, sehingga Triton merasa ia tidak perlu ditakuti. Triton mulai mengeluarkan seluruh kosmonya. Ombak laut suci yang mengamuk jadilah panah, pedang, dan tembak Poseidon. Serangan paling kuat, Revolution Cyclone Arrow. Triton selama melayani Zeus beberapa ribu tahun, ia sekarang telah membangkitkan kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya dulu di dunia lautan. Menurut Triton, jika Poseidon patuh mengikuti kehendak ilahi Zeus, mungkin di dunia baru ia akan dijanjikan posisi yang pantas. Jika Poseidon terus keras kepala berpegang pada dunia lama yang penuh dengan kejahatan dan aib seperti Athena, maka tidak ada belas kasihan untuk Poseidon. Poseidon merasa diejek oleh Triton. Ia berniat untuk mengungguli Poseidon sang dewa dengan serangan sepele tadi. Dan Triton pikir ia bisa menggantikan Poseidon Raja Lautan untuk mengambil tahtanya dengan tingkat kekuatan ini. Menurut Poseidon dan Athena yang terus memperjuangkan bumi ini sejak era mitos, ketika mereka pertama kali muncul di dunia karena mereka mencintai bumi ini. Triton yang telah meninggalkan bumi, kali ini Poseidon tidak lagi kasihan padanya, karena sekarang Poseidon akan menunjukkan kekuatan sebenarnya kepada Triton. Triton baru menyadari kosmo yang kuat dari Poseidon jauh melampaui yang sebelumnya. Kini ia bisa merasakan dari Poseidon sifat ketuhanan yang tidak kalah dengan Zeus. Raungan yang meningkat dari seluruh Atlantis ini seperti menjawab kebangkitan kosmo Poseidon. Dia bisa mengendalikan laut suci yang Triton kendalikan sampai sejauh ini. Raja Laut Poseidon harus ditakuti. Jika Triton bisa mengalahkan Poseidon, Zeus dan dewa lainnya mungkin akan memberinya gelar dewa laut yang sebenarnya. Triton lalu menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Raja Laut. Poseidon kemudian mengeluarkan jurus Halberd 3 cabang, sedangkan Triton mengeluarkan jurus Panah Topan Revolusi. Dua jurus itu saling beradu, kemudian Triton dan Poseidon pun tewas. Poseidon mengucapkan selamat tinggal kepada Athena dan para sennya. Hyoga berterima kasih atas pengorbanan Poseidon. Kemudian ia pun naik ke area selanjutnya. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.